Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Ketemu lagi dengan Ibu di video pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran prakarya kelas 7. Ya, mudah-mudahan kabar kalian hari ini baik semua ya, dan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu kembali ya di pelajaran prakarya kelas 7 ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi mengenai sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Oke. Minggu lalu, Ibu sudah memberikan atau menyampaikan materi mengenai jenis-jenis dari tanaman sayuran. Lalu untuk hari ini, ya, mengenai sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, di mana materinya itu ya mencakup sarana produksi dan tahapan budidaya. Oke, anak-anak sekalian, ya, untuk sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran ini harus diperhatikan sebelum kita akan melakukan budidaya. Nah, dalam melakukan budidaya itu dibutuhkan sarana produksi dan pelaksanaan tahapan yang tepat, sehingga ya tanaman tersebut itu dapat tumbuh dengan baik dan diperoleh hasil yang optimal. Nah, di sini kita akan belajar ya. Sarana produksi budidaya tanaman sayuran ini memerlukan dua, ya. Yang pertama adalah bahan, yang kedua adalah alat. Namun yang pertama ini mengenai bahan terlebih dahulu ya. Nah, bahan ini terdiri dari benih atau bibit, itu yang pertama. Nah, di sini ya tentu kalian sudah atau sering ya mendengar benih atau bibit. Nah, sama atau tidak? Ternyata beda. Nah, kalau benih ini bentuknya seperti ini. Nah, benih ini berbentuk biji ya. Lalu bibit seperti ini. Nah, ini bibit ini sudah berbentuk tanaman. Ya, sekarang kalian sudah bisa membedakan ya antara benih dan bibit. Oke, berikutnya adalah pupuk. Nah, pupuk ini digunakan untuk melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Nah, pupuk ini juga terdiri dari dua. Yang pertama adalah pupuk organik. Nah, pupuk organik ini adalah pupuk yang terdapat di alam atau dengan bahan dari alam. Nah, contohnya adalah pupuk kandang dan hijau. Lalu yang kedua adalah pupuk anorganik. Nah, pupuk anorganik ini adalah pupuk buatan yang dibuat oleh pabrik melalui proses kimia. Nah, contohnya adalah NPK. NPK ini adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Lalu urea, HCl. HCl itu adalah kalium klorida. Dan yang terakhir adalah Z atau pupuk kimia. Nah, bahan yang ketiga adalah pestisida. Nah, pestisida ini digunakan untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ya, nah, pestisida ini sendiri ini ada dua. Yang pertama adalah pestisida alami dan pestisida buatan. Oke, berikutnya adalah media tanam yang keempat. Nah, media tanam juga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah media tanam organik. Nah, berarti media tanam yang digunakan adalah dari bahan alam. Dan yang kedua adalah media tanam anorganik. Nah, media tanam yang memang digunakan melalui proses kimia ya. Nah, media tanam ini berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Posisi dari media tanam ini harus kita sesuaikan dengan jenis tanaman yang akan kita budidaya. Oke, yang pertama adalah media tanam dari bahan organik. Nah, ternyata yang pertama adalah arang sekam. Nah, arang sekam ini adalah hasil pembakaran yang tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam, ya. Lalu yang kedua adalah kompos. Nah, kompos ini merupakan zat akhir dari proses fermentasi, ya, pupuk sampah atau sekresi tanaman. Nah, kandungan utama dari kompos sendiri itu adalah bahan organik. Ya. Nah, ciri-ciri kompos yang baik itu adalah berwarna coklat, berstruktur remah, gembur, ya, dan berbau daun lapuk, ya. Lalu keuntungan dari kompos itu sendiri itu mengembalikan kesuburan tanah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengurangi tumbuhnya tumbuhan lainnya. Lalu yang ketiga adalah sabut kelapa. Nah, sabut kelapa yang digunakan untuk media tanam organik ini itu adalah sabut kelapa yang usianya sudah tua, ya. Kenapa yang tua? Karena yang tua ini biasanya seratnya ini lebih kuat dibanding yang muda. Oke, berikutnya kita masuk ke media tanam bahan anorganik, berarti dari bahan kimia ya. Yang pertama adalah gel. Nah, gel ini merupakan kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Ya, nah, biasanya gel ini digunakan di dalam ruangan atau indoor ya, karena memang memiliki warna yang beragam dan memang
deh ya. Berikutnya itu adalah pasir. Nah, pasir ini memiliki kapasitas kelembaban yang cukup rendah dan kandungan haranya pun rendah ya. Nah, pasir ini cukup dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Selanjutnya adalah pecahan batu bata. Nah, yang harus kalian gunakan ini adalah pecahan batu bata yang kecil-kecil seperti ini ya. Jadi seperti kerikil. Nah, fungsinya agar si batu bata ini dapat menyerap air dan menyerap unsur hara dengan baik. Nah, selanjutnya adalah spons. Nah, spons ini ya memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi ya. Tetapi bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang. Oke. Setelah bahan, lalu yang kedua adalah alat ya. Nah, ini ada alat pengolahan tanah. Yang pertama adalah garpu. Lalu yang kedua adalah sekop. Lalu yang ketiga adalah cangkul. Lalu alat pemeliharaan tanaman yang pertama adalah sprayer dan yang kedua adalah gembok. Oke. Nah, di sini ada tahapan dari budidaya tanaman sayuran. Nah, tahapan dari budidaya ini memiliki peranan yang sangat penting ya dalam keberhasilan tanaman yang akan kita budidayakan. Nah, tahapan budidaya tanaman sayuran ini ya tepat ya dan dapat menghasilkan hasil panen. Nah, berikut ini tahapan budidaya dari tanaman sayuran ya, meliputi yang pertama adalah pembibitan. Nah, pembibitan ini ya harus diperhatikan ya, dan pembibitan ini harus ada syaratnya, yaitu adalah benihnya harus baik atau bagus ya. Nah, benih yang harus bagus itu atau yang baik itu harus bersih dari benda asing dan memiliki daya kecambah minimal 80%. Lalu yang kedua adalah pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah ya, tanah yang akan kita digunakan untuk persiapan media tanam itu harus diolah terlebih dahulu ya. Caranya dengan digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Lalu yang ketiga adalah penanaman. Nah, penanaman ini dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Lalu yang keempat adalah pemeliharaan ya. Nah, pemeliharaan di sini ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah penyiraman. Nah, penyiraman ini harus dilakukan agar tanah itu tetap lembab. Lalu yang kedua adalah penyulaman. Nah, penyulaman ini dilakukan bila ada benih yang mati. Lalu selanjutnya adalah penyiangan ya, dilakukan untuk mengendalikan hama ya. Lalu pembumbunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah sehingga akan nantinya akan membentuk gundukan. Lalu pemupukan. Nah, setelah itu pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT, dan yang terakhir adalah pemasangan ajir atau tulus. Nah, selanjutnya adalah panen. Nah, tahap panen ini dilakukan pada waktu yang seharusnya yang tepat ya. Nah, sehingga hasil panennya itu nanti akan memiliki kualitas yang sangat baik atau bagus ya. Nah, biasanya nih panen bayam itu kurang lebih sekitar 15 hari. Lalu panen kangkung itu 25 hari dan bawang merah itu berkisar antara 80 sampai 100 hari. Nah, selanjutnya adalah pasca panen. Nah, di dalam pasca panen ini kita harus sangat memperhatikan nih pada saat pasca panen ya. Karena kenapa? Karena biasanya kalau tanaman sayuran itu memiliki kadar air yang cukup tinggi. Nah, sehingga mudah rusak atau busuk. Dari sini ada tahapan pasca panen. Yang pertama adalah pengumpulan hasil panen. Lalu yang kedua adalah penyortiran dan yang ketiga adalah penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih. Oke, baik anak-anak sekalian, ya itu materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Tugasnya adalah silahkan kalian catat ya semua materi yang sudah Ibu sampaikan di video pembelajaran hari ini semuanya ya. Baik yang sudah tercantum di video ini maupun yang Ibu jelaskan. Pokoknya silahkan kalian catat semua. Nah, silahkan dicatat di buku tulis. Nah, setelah itu untuk hari ini silahkan kalian cari benih ya, benih boleh benih kangkung atau benih bayam ya, tapi disamakan saja semuanya benih kangkung. Silahkan kalian mulai hari ini silahkan kalian cari, setelah itu sudah jangan diapa-apain dulu ya, nanti karena minggu depan akan ada tugas selanjutnya ya. Nanti tugasnya Ibu akan informasikan lagi minggu depan ya. Yang jelas sekarang kalian hanya menyiapkan benih dari kangkungnya saja ya. Cukup paham ya anak-anakku sekalian ya, mudah-mudahan kalian paham untuk materi hari ini dan kita nanti akan ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sekian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.